Ahmad Ali Nasdem kesal Anies tetapkan kriteria baru Cawapres. Dalam keputusan itu pakai kriteria supaya predictable. If you make decision, you really have to have kriteria itu. Sehingga keputusan-keputusan. Jadi apa kriteria? Satu, dia bisa membantu pemenangan. Tentu saja, bukan? Masa pasangan yang malah membuat kalah gitu? Iya kan? Ya kan nomor satu dia bisa membantu pemenangan. Yang kedua, dia bisa membuat koalisi makin solid. Tiga, dia bisa membantu di dalam proses pemerintahan bila ditakdirkan menang. Keempat, dia punya visi yang sama. Jangan sampai visinya beda, nanti rutenya beda. Nah itu semua programatik, itu semua teknokratik. Yang kelima adalah lebih pada kepribadian. Apa? Chemistry-nya baik. Boleh kan punya chemistry yang baik sehingga bisa jadi duit tunggal? Bener ya kira-kira? Gitu kira-kira. 5 kriteria itu. Wakil Ketua Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku bingung dengan calon Presiden Anies Baswedan yang menyampaikan kriteria baru untuk calon Wakil Presiden di Pilpres 2024. Ali menganggap Anies inkonsisten dengan terus menambah kriteria Cawapres. Ia menilai Anies terkesan hanya ingin mencocokkan kriteria Cawapres menurut dirinya sendiri. Ya, artinya pertama saya bingung juga dengan Mas Anies ini. Tiap hari berubah bertambah kriterianya, kata Ali saat dihubungi Jumat 21 Juli. Ia menganggap Anies hanya sedang mencari pembenaran untuk mencari sosok Cawapres yang diinginkan. Padahal kata Ali, kriteria Cawapres menjadi kewenangan partai politik pendukung. Kalau saya pribadi lebih pada ingin mencari pembenaran mencocokkan orang yang dia mau, titik, dan saya merasa aneh aja kan. Jadi ketika pertama kali 3 kriteria, tambah 2 kriteria, 4 bulan lagi berapa kriteria gitu kan? Daripada nanti jadi bahan dengeran orang ya umumkan saja kalau kau sudah memilih orang gitu loh, kata Ali menambahkan. Anies sebelumnya mengungkap 1 syarat tambahan dari 5 syarat calon pendamping di Pilpres 2024. Kriteria baru yang ditetapkan Anies yakni tidak bermasalah dan berani. Ia menilai kriteria Cawapres tak memiliki masalah sangat penting. Anies meyakini seseorang akan mudah tersandung dalam karir politik jika bermasalah pada masa lalu. Karena kalau ada masalah mudah sekali kesandung sekarang ini, jadi kriterianya 5, tapi mungkin kriteria 0 karena ternyata itu faktor yang sangat penting, kata Anies di Jakarta, Kamis 20 Juli. Di sisi lain, muncul wacana Anies Baswedan akan berpasangan dengan Susi Pujiastuti di Pilpres 2024. Hal ini setelah bakal calon presiden dan koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan menyambangi kediaman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di Pangandaran, Jawa Barat, Senin 24 Juli. Kedatangan Anies ke Pangandaran dinilai untuk mengajak Susi sebagai bakal calon wakil presiden. Anies memang mendapat kuasa dalam memilih pendampingnya di Pilpres 2024. Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengatakan Susi memiliki semangat yang sama dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Menurut Mardani, DPP PKS tak keberatan jika nantinya Susi terpilih untuk mendampingi Anies Baswedan menuju Pilpres 2024. Cocok, yang pertama kalau calon Mas Anies perempuan nilai tambah tinggi, saya menyatakan dengan tegas 100% punya kans memberi kemenangan, kata Mardani saat dihubungi Selasa 25 Juli. Mardani mengatakan selain berpeluang menjadi pendamping Anies, Susi dapat masuk ke tim pemenangan. Menurutnya, nama Susi sudah masuk dalam radar DPP PKS untuk masuk sebagai anggota tim pemenangan Anies. Ia menilai bahwa pemilik maskapai Susi Air itu punya kapasitas dan bisa menarik hati para konstituen. Selain itu, gaya kepemimpinan Susi dianggap merepresentasikan semangat perubahan. Saya beberapa kali main ke rumah Bu Susi, kita ngobrol nyambung sekali, kami merasa cocok, kita perlu daya dobrak, ujar Mardani, dikutip dari Kompas.com. Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali juga memberikan respon yang positif saat ditanyakan Susi menjadi pendamping Anies. Menurutnya selama ini Susi punya rekam jejak yang baik di mata masyarakat. Namun Ahmad Ali mengembalikan semua keputusan di tangan Anies. KPP sudah memberi mandat pada Anies untuk menentukan sendiri siapa figur yang dianggap tepat mendampingi untuk menjajaki Pilpres 2024. Adapun kehadiran Anies disambut hangat oleh Susi. Melalui akun Instagram pribadinya, Anies mengunggah beberapa foto pertemuan dirinya dengan Susi.
Ketemu teman lama itu ngobrol, ngobrol, dan ngobrol. Pindah tempat ngobrol, pindah tempat lagi, ngobrol. Teman-teman begitu kan? Tulis Anies dalam keterangan foto pertemuan yang diunggahnya. 5 kriteria ya, yang sering disebutkan itu nomor 1, bakal calon presidennya itu harus figur yang bisa menambah efek elektoral. Tandanya 2, nomor 1 survei. Nah yang kedua yang disebut sebagai political vulnerability, kerentanan politik. Jadi umpamanya meskipun angkanya tinggi, tapi kalau kemudian ditengarai punya kerentanan politik tinggi juga, itu bukan jawaban. Misalnya tiba-tiba milih A, kemudian A ternyata punya masalah hukum. Siap untuk menghadapi segala macam tantangan, kemudian rekamnya akan dilihat lengkap, semua hal-hal yang menyangkut dengan kebijakan, langkah yang pernah dikerjakan juga pasti akan dilihat gitu. Sehingga saya melihat itu menjadi salah satu faktor yang membuat ketika bicara tentang kriteria ikut menentukan. Kalau bermasalah, kan masalahnya jadi beban bagi yang bersangkutan, bukan? Yang kedua, figur itu harus orang yang bisa menjadi bagian dari menjaga keseimbangan koalisi. Artinya apa? Nanti kan di DPR itu akan ada interaksi nih. Nah, itu orang itu atau figur itu harus menjadi bagian dari dinamika partai politik. Jadi diharapkan berasal dari partai politik. Dalam keputusan itu pakai kriteria supaya predictable. If you make decision, you really have to have criteria. Sehingga keputusan-keputusan. Jadi apa kriteria? Satu, dia bisa membantu pemenangan. Tentu saja, bukan? Masa pasangan yang malah membuat kalah gitu? Iya kan? Ya kan nomor 1 dia bisa membantu pemenangan. Yang kedua, dia bisa membuat koalisi makin solid. 3, dia bisa membantu di dalam proses pemerintahan bila ditakdirkan menang. Keempat, dia punya visi yang sama. Jangan sampai visinya beda, nanti rutenya beda. Nah itu semua programatik, itu semua teknokratik. Yang kelima adalah lebih pada kepribadian. Apa? Chemistry-nya baik. Boleh kan punya chemistry yang baik sehingga bisa jadi duit tunggal? Bener ya kira-kira? Gitu kira-kira. 5 kriteria itu. Yang ketiga harus bisa menjadi support dalam menjalankan pemerintahan. Nah yang keempat punya semangat perubahan yang sama, punya visi perubahan. Nah yang kelima adalah figur itu bisa menyatu dalam satu chemistry sebagai duit tunggal. Ini 1, 2, 3, 5, 4, 5 ini terus-menerus diolah dan akhirnya ketemu. Tapi di ujung dari proses ini ternyata Pak Anies mengatakan ada kriteria nomor 0. Apa itu? Yaitu keberanian. Keberanian? Kenapa keberanian penting? Karena memang kita berhadapan dengan lingkungan atau environment politik yang tidak bersahabat dengan kompetisi, ada kecenderungan tidak netral lingkungannya gitu, sehingga memerlukan figur yang betul-betul punya komitmen untuk berkompetisi gitu. Karena jangan sampai dalam perjalanan figur itu tidak memiliki komitmen untuk menempuh resiko-resiko.